Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema surat-surat yang tidak disukai oleh setan. Kira-kira selanjutnya apa? Boleh siapin catatannya yang ada di studio juga yang ada di rumah. Saya mau ajak dulu jamaah nih untuk nonton tayangan. Ini ada video calon pengantin wanita kehilangan nyawa, sosok mantan suami diduga sebagai pelaku. Nauzubillah, yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Sosok Dani pelaku terhadap Farid calon pengantin yang akan menikahi Agus Vita, mantan istri pelaku. Farid tewas dengan luka tusuk di sekujur tubuhnya di lorong Seigoren 1 Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan SU1, Palembang, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Wati, salah seorang tetangga Agus Vita, mengungkapkan, saat kejadian ia mendengar suara keributan di luar. Begitu ia lihat ternyata suara tadi berasal dari orang yang sedang berkelahi. Setelah kejadian terdapat seorang pria tewas bersimbah darah dan seorang perempuan yang juga terluka. Ada nggak sih Ustadz misalnya surat yang bisa kita amalkan dan kalau misalnya kita lagi digoda sama setan untuk melakukan hal-hal yang buruk gitu. Nah kita harus baca surat apa nih? Nah itu mohon penjelasannya guru, silakan. Jamaah Islam itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita di dalam surah An-Nur di ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Di sini dikatakan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian mengikuti langkah daripada syaitan. Dan siapa yang mengikuti langkah atau tipu daya setan, maka niscaya kalian perlu ketahui setan itu selalu mengajak kepada perbuatan yang keji dan perbuatan mungkar. Jadi setiap segala sesuatu yang dibisikkan oleh setan kepada kita, kalau itu suatu keburukan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, kita mesti ingat ini ayat, jangan kita ikutin. Kenapa? Karena kalau kita ngikutin setan berarti kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus melawan daripada godaan-godaan syaitan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara selalu tanamkan dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha melindungi kita. Wa manasru illa billah, dan tidak ada pertolongan dan perlindungan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya di antara anak-anak setan itu ada juga yang mana namanya itu adalah Masud. Siapa itu Masud? Masud ini adalah sahibul akhbar. Yulakiha fi afwahin nas wala yajiduna laha aslan. Jadi manusia ini kan sering digodain setan buat ngelakuin hal-hal yang melanggar syariat. Contoh misalnya yang sering banget dilakuin adalah ngomongin aib orang. Ngomongin aib orang. Jadi di saat kita dibisikin setan buat ngomongin aib orang, maka kita mesti tahu bahwasanya yang demikian ini melanggar syariat, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cara kita untuk menghindarinya adalah kita baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau kita dengan baca ta'awud saja, kita baca basmalah saja, maka kata Nabi Muhammad, man qara'al basmalata dzaba syaiton kama yadzubu rasasu 'alan nar. Ketika seseorang itu baca bismillah dan dia betul-betul meresapi makna daripada kalimat basmalah tersebut, maka syaitan itu akan meleleh mendengarnya sebagaimana melelehnya timah ketika dibakar api. Makanya di saat kita lagi pengen ngomongin aib orang, ini kan perkara yang haram, nggak boleh. Maka sebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap ta'awud dan basmalah. Kadang-kadang kan kita sering banget dibisikin ya buat ngomongin aib orang. Nah, itu kerjaan setan yang namanya Masud. Siapa? Masud. Jadi ada anak setan namanya Masud. Mim, sin kecil, waw, to, Masud. Dia kerjaannya itu ngebisikin kabar-kabar yang kagak jelas. Padahal kabarnya kagak ada sumbernya, tetapi disampaikan biar kita sebut dengan mulut kita. Akhirnya kita ngomongin aib orang, kita menceritakan keburukan orang, kita mengarang-arang fitnah terhadap orang lain. Maka perkara-perkara yang seperti ini atau selainnya, seperti tadi ketika di VT kita lihat, ketika manusia itu dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya dia ingin menghilangkan nyawanya, maka pada saat itu dia dibisikin sama setan. Ya, makanya bagaimana caranya agar dia selamat? Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala agar setan itu menyingkir darinya dan dia diselamatkan daripada godaan syaitan. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan, Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Ahmad Khan, Masya Allah.
Baik jamaah, kita akan kasih kesempatan lagi nih buat jamaah bertanya langsung sama guru-guru kita. Masih mau nanya nggak Bu? Masih, Masya Allah. Kapan lagi ya Bu nanya langsung sama guru-guru kita. Ya udah kalau gitu langsung aja kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong Bu, biar semangat. Iya. Bisa saya minta usul? Apa tuh? Coba ibu ini ulangi pertanyaannya. Oh iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmiati dari Kecamatan Pacet Cianjur dari pengajian Al-Ikhlas. Siap. Gimana pertanyaannya tadi Bu? Pertanyaannya, saya suka lapar mata terus di HP itu lihat. Oh lapar mata sama lapar makanan mata ya? sama Jadi handphone ada makan. makanan. Oh itu mah sama Iya. kayak saya juga suka kayak gitu. Terus aja gitu dilihat. Iya. Iya, sampai lagi mendengarkan ngaji jadi lupa tuh karena ingat makanan terus. Astagfirullahaladzim. Itu gimana supaya saya nggak kena bisikan setan? Oh. Apa amalan apa yang saya harus amalkan? Oh Gitu, itu Pak Ustadz. pertanyaannya gitu Pak Ustadz Maulana sudah mengerti sekarang. Kalau ada terjadi lapar mata, coba dibuka di surah ke-88. Surah Al-Ghasiyah ayat 5 dan 7. Jumlah ayatnya kan 26. Kita ambil 5, 6, 7, 3 ayat. Tuska min aini aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dari. Kemudian ayat ketujuhnya, la yusminu wala yuginu minju. Apa artinya? Dengerin. Pada saat dibaca itu, tuska min aini aniyah. Artinya apa? Diberi minuman yang panas. Minuman yang panas. Jadi itu sesuatu yang tidak ada keinginan kita. Yang kedua, tidak diberi makan kecuali makan yang berduri. Dari tumbuhan yang berduri. Lalu makanan minuman yang dia makan tidak akan menggemukkan dan tidak akan menghilangkan lapar. Jadi apa maksudnya? Tidak ada keinginan. Jadi kalau kita baca itu tidak ada keinginan. Saya harus perjelas ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti sedikit. Mohon maaf kalau ada lapar-lapar mata baca surah Al-Ghasiyah. Oke? Lapar mata. Nanti menyesal. Karena tidak semua makanan itu akan bisa jadi karena apa Bu? Karena lapar mata. Bisa jadi karena apa itu bersaudara dengan setan. Betul. Apa itu? Mubazir. Mubazir. Semua dibeli tapi gak ada yang dimakan nanti. Kan nanti bulan Ramadan lihat aja itu. Orang ujung-ujungnya gorengan juga yang dimakan. Aduh saya banget itu. Baik. Ustadz Maulana terima kasih. Gimana Ibu sudah terjawab ya? Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Biar makin semangat. Masya Allah. Baik sekarang saya akan kasih kesempatan lagi. Kira-kira di sini siapa yang mau bertanya angkat tangannya Bu? Mana ya saya lihat. Aduh. Wah itu tuh ibu itu masih semangat tuh. Masih tetap angkat tangan di saat yang lain sudah menurunkan tangannya. Ibu kenalan dulu Bu, siapa namanya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ibu Haja Aisyah Ibu Haja dari Cianjur, iya Kecamatan Cipanas, Cimacan. Cimacan, Masya Allah tepuk tangan dong Bu. Sama semuanya brosnya cantik-cantik banget Masya Allah. Mau tanya, Ya, silakan, tanya dong Bu. Ustadz. Itu kan kita diwajibkan untuk melawan setan. Tapi dengan cara apa kita melawan setan gitu. Wah Ya. caranya ya, Iya. ih bagus banget pertanyaannya Ya. ya Bu. Baik kalau gitu akan langsung dijawab sama guru kita Ustaz Syam. Boleh saya ambil Bu Ya. mic-nya? Terima kasih. Silakan Ustaz Syam, mohon dijawab. Sampai guru-guru dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini masuk ke surah favoritnya ibu-ibu kalau lagi pengajian. Al-Qur'an surah Yasin ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim.
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. Al-Quran bagian daripada surah Yasin, tadi kami memulai daripada ayat 60 tentang penciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan Allah memerintahkan kepada anak cucu Adam untuk tidak menyembah syaitan, tidak ikut iming-imingnya syaitan, tidak ikut daripada godaannya syaitan, alias melawan syaitan atau melawan diri sendiri. Melawan diri sendiri untuk tidak ikut godaan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena itu sangatlah sesuatu yang sangat menyesatkan, sesuatu yang sangat tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Harus kita mengikuti jalan yang ditempuh oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Cuma banyak enggak mau mikir, udah tahu jalannya setan masih diikuti aja. Udah tahu keburukan tapi masih menuruti hawa nafsunya saja. Udah tahu ini adalah godaan syaitan. Kira-kira bagus enggak Bu? Kira-kira kalau ada seorang anak melawan orang tuanya, bagus enggak kira-kira? Kayaknya nggak pakai ayat pun kita udah tahu kalau itu nggak bagus. Tapi kok kenapa masih ada seorang anak mendurhakai ayah ibunya? Itu godaan syaitan dari nafsunya sendiri. Akhirnya dia ikut jalannya syaitan. Siapa itu penyembah syaitan? Mereka yang menturutkan hawa nafsunya untuk bersama dengan syaitan. Yang jelas kalau kita menuruti hawa nafsu dan mengikuti jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti pada saat itu dia sedang menyembah syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik jamaah, masih semangat nggak? Masih nggak kedengeran suaranya, masih semangat nggak? Nah gitu dong, ya udah kalau gitu saya akan kasih kesempatan satu lagi nih buat penanya. Kira-kira siapa yang mau bertanya Bu? Yang tinggi Bu? Saya akan kasih kesempatan buat ibu yang di ujung sana, Masya Allah. Ibu, siapa namanya Bu? Boleh kenalan dulu dan pertanyaannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iis dari Cianjur, Cugenang. Baik Ibu Iis. Yang kena gempa. Oh alhamdulillah. Ustadz gini, tapi kan ada yang bilang juga bahwa musibah yang terjadi bukan karena dosa, tapi karena ulah setan. Iya. Lalu cara keluar dari musibah yang muncul dari setan bagaimana caranya? Oh, cara keluar dari musibah yang datangnya dari setan gitu ya Bu ya. Baik, cara menghindari musibah yang datang dari setan. Ustadz Ahmad kan boleh dijawab langsung nih, silakan Guru. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Shad di ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur abdana Ayyub idnada rabbahu anni masaniya syaitan binusubin wa adab." Dalam ayat ini menceritakan bahwasanya dan ketika kami menyebutkan kisahnya Nabi Allah Ayub alaihissalam, ketika Nabi Ayub alaihissalam menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat digoda oleh syaitan dengan penderitaan dan dengan musibah. Maka dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran di dalam kitabnya Al-Imam Nawawi, di dalam kitab Syarah Uqudul-Ujen fi Bayan Huquqi Zaujain, itu diterangkan bahwasanya ada kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam cerita Nabi Ayub itu memiliki kekayaan yang luar biasa. Nabi Ayub alaihissalam memiliki istana, memiliki ternak kambing, ternak sapi, ternak unta, bahkan memiliki ternak gajah, dan memiliki sawah dan ladang yang luas. Dalam riwayat memiliki 500 budak yang setiap budaknya memiliki anak keturunan dan memiliki ladang-ladang juga, dan kesemua itu adalah milik daripada Nabi Allah Ayub alaihissalam. Akan tetapi sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh Nabi Ayub tidak mengurangi dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga iblis, syaitan hasud terhadap keadaan Nabi Ayub alaihissalam, lalu kemudian meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kuasa untuk menghancurkan hartanya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Akhirnya Allah berikan izin, lalu kemudian habislah semua ternaknya, lalu kemudian datanglah kepada Nabi Ayub
Tetapi Nabi Ayub alaihissalam ketika pelayannya datang menceritakan bahwa ternaknya semua habis, Nabi Ayub cuma berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah, kembali kepada Allah. Enggak ada sedikit pun rasa kehilangan. Tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malah semakin rajin lagi ibadahnya, semakin luar biasa. Lalu kemudian Iblis meminta lagi izin kepada Allah untuk dikuasakan kepada orang-orang terdekat Nabi Ayub. Lalu kemudian datang lagi memberi kabar, Nabi Ayub juga tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka iblis makin tambah kesel, akhirnya minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuasakan tubuhnya Nabi Ayub, sehingga ketika Nabi Ayub alaihissalam sedang melakukan sujud, maka iblis itu meniupkan hembusan nafasnya kepada hidungnya Nabi Allah Ayub alaihissalam, sehingga Allah berikan ujian penyakit kepada Nabi Ayub. Tetap Nabi Ayub sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada setan-setan yang memang apa? Yang memang dia ditugasin nama Allah buat godain orang ketika dapat musibah. Bahkan bisa menjadi penyebab musibah itu datang. Makanya di dalam kitab Nasul Ibad, Al-Imam Nawawi itu menjelaskan, di antara anak keturunan iblis itu salah satunya namanya Wathin. Siapa? Wathin. Sahibul musibat. Dia adalah setan yang tugasnya buat godain orang ketika dapat musibah. Dibikin jauh dari Allah, dibikin putus asa dari rahmat Allah, dibikin ninggalin ibadah, dibikin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita keluar dari musibah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kuncinya itu, siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitannya dan bakal diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin ya Allah ya Rabbal. Pokoknya balik lagi ke Allah. Balik lagi ke Allah kuncinya itu ya. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Khan. Masya Allah. Baik, alhamdulillah jamaah sudah 3 penanya kita kasih kesempatan. Buat jamaah yang di rumah juga jamaah yang di sini tenang, kita nanti akan kasih kesempatan lagi. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islamic Tinda. Jamaah, alhamdulillah.